Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Rafi Muflihatu Yumna, NRP 50010011018 dari Departemen Fisika Angkatan 2020. Baik, saya akan menjelaskan tentang inovasi yang saya miliki untuk sebuah kegiatan yang saya ikuti. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang inovasi. Inovasi merupakan suatu aksi untuk memperkenalkan hal baru dalam suatu organisasi, komunitas, ataupun kepanitiaan. Perilaku inovatif dilihat sebagai pengenalan dan pengaplikasian gagasan baru. Dan inovasi ini bertujuan agar acara tersebut tidak monoton, serta ada hal-hal baru yang bisa dipelajari. Di sini saya mengambil contoh kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh komunitas muda berdaya yang kebetulan juga saya ikuti. Sasarannya yaitu anak yatim. Kita memberikan sebuah pendidikan kepada mereka dan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya memberikan manfaat kepada mereka. Di komunitas ini, saya menjadi koordinator utama divisi acara. Sehingga di sini saya berperan dalam mengonsep suatu acara tersebut dengan sistematis dan terstruktur. Program ini dilaksanakan setiap seminggu sekali, dan tiap minggunya itu agendanya berbeda, yang artinya konsep acara dan temanya itu berbeda-beda. Oleh karena itu, saya harus bisa membuat konsep acara ini berjalan dengan lancar, dan tentunya ada hal baru yang bisa dipetik dari setiap pertemuannya. Untuk kegiatan pertamanya itu adalah perkenalan para anggota komunitas dan juga perkenalan masing-masing anak yatim tersebut. Perkenalan masing-masing anak yatim di sini bertujuan agar mereka itu mampu berbicara di depan umum dan menumbuhkan keberanian mereka untuk berbicara di depan umum. Karena ini anggotanya juga banyak ya, sekitar 35 dari anak yatim tersebut dan juga sekitar 10 dari anggota komunitasnya. Selanjutnya kita basa-basi terlebih dahulu, mengajak mereka untuk bernyanyi atau menonton film motivasi. Intinya, pada kegiatan ini membuat bagaimana cara beradaptasi dengan mereka dan membuat mereka nyaman. Karena apabila mereka sudah beradaptasi dan nyaman dengan kita, sudah mengenal kita, pasti mereka akan mudah untuk berinteraksi dengan kita. Sehingga mungkin tidak ada rasa malu lagi untuk berkomunikasi dengan kita dan tidak canggung lagi dengan kita maupun dengan teman lainnya. Dan selanjutnya kita mengelompokkan berdasarkan usia mereka. Di sini kita memberikan sebuah wawasan dan motivasi seputar cita-cita. Karena mungkin di antara mereka pasti kebingungan ketika ditanya tentang cita-cita mereka. Untuk anak-anak yang masih kecil, mungkin TK atau SD, pasti mereka kebanyakan menjawab tentang cita-cita yang masih berhalusinasi. Dan untuk yang SMP ataupun SMA, pasti mereka itu sudah mulai memikirkan cita-cita yang realistis. Sehingga di sini kita harus bisa menyesuaikan dengan pola pikir mereka dan nantinya mereka perlahan-lahan sudah mempunyai pandangan tentang sebuah cita-cita ke depannya. Agar mereka juga semangat untuk mempersiapkan mimpi dan cita-cita yang mereka miliki serta mempunyai motivasi lebih untuk berusaha mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Selanjutnya ada game gokil atau tadabbur alam dan yang terakhir ada wording. Di sini saya akan menjelaskan tentang game gokil. Game ini tentunya sudah disesuaikan dengan pengelompokan usianya. Saya mengonsep beberapa game yang mungkin banyak tantangannya dan pastinya seru dan gokil sehingga mereka tidak bosan. Untuk usia 6-9 tahun, saya mengonsep beberapa game. Yang pertama itu ada game keseimbangan gelas. Mereka membawa gelas berisi air dengan menggunakan taplak. Jadi mereka itu membawanya dari suatu tempat ke tempat lain dan sudah ditentukan waktunya. Sehingga pemenangnya nanti ditentukan dengan kecepatan mereka sampai di lokasi. Selanjutnya ada game merangkai kertas. Merangkai kertas yang berbeda-beda warna. Jadi nanti disediakan kertas beberapa warna gitu, mereka harus menyusunnya sesuai dengan siklus warna yang sudah ditentukan. Selain mereka itu menerima tantangan, mereka juga memikirkan, kira-kira setelah ini itu warna apa ya yang harus disusun.
sehingga juga melatih mereka untuk berpikir kritis. Lalu untuk rentangan usia 10-16 tahun, ada beberapa game yang mungkin tingkatannya lebih sulit. Seperti sebuah game charades atau tebak kata, tapi clue katanya itu ditaruh di atas kepala yang menebak, dan lawan mereka itu memberikan kode ataupun petunjuk dengan melakukan gerak-gerik tubuh ataupun mendeskripsikan sesuatu. Sehingga nanti pemenangnya itu ditentukan oleh banyaknya kata yang tertebak dari sekian waktu yang ditentukan. Selain itu, saya juga memberikan game seperti konsep bola jatuh bebas. Di sini nanti kita mengukur jarak dari ketinggian tertentu, misalnya 50 cm ataupun 100 cm di sebuah tembok. Lalu dikasih penanda, bisa sticky note ataupun penanda lainnya. Kelereng kecil dan kelereng besar dijatuhkan sampai menuju tanah. Lalu dihitung waktunya dengan stopwatch dan dicatat. Sehingga pemenangnya itu mereka yang waktunya mendekati paling akurat. Masih banyak game-game lainnya yang pastinya membuat mereka itu bisa berpikir kritis dan juga merasa tertantang ketika melakukannya. Dan yang terakhir ada awarding. Nanti hadiahnya bisa disesuaikan dengan pengelompokan usianya. Begitulah kiranya gambaran inovasi yang saya miliki ketika saya mengonsep suatu acara. Memang inovasi ini sangat diperlukan untuk mengonsep suatu acara ataupun kegiatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.